Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, saya ingin melanjutkan bahasan kita sebelumnya tentang mudghah atau segumpal darah. Malam hari ini saya coba akan sempurnakan bahasan kita sebelumnya, yang mana kita berawal dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal fil jasadi mudghah, bahwa dalam setiap tubuh manusia itu terdapat namanya mudghah, yaitu segumpal darah. Dan idza salahat jasadu kullu, kalau segumpal darah itu baik, maka insyaallah salahat jasadu kullu, seluruh komponen-komponen yang ada pada diri seseorang itu, matanya, telinganya, insya Allah semua akan jadi baik secara keseluruhan, termasuk pikiran-pikirannya tentunya. Tapi wa na'udzubillah, wa idza fasadat jasadu kullu, kalau segumpal darah ini buruk, jelek, wa idza fasadat jasadu kullu, maka segumpal darah tadi yang buruk itu menyebabkan seluruh komponen yang ada pada diri manusia itu juga akan jadi buruk para jamaah sekalian. Ya, mata akan jadi liar, ya. Telinga ini juga senengannya mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lisan juga akan berbicara sesuatu yang banyak mudaratnya. Dan digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segumpal darah itu ala wahiya qalbu, segumpal darah itu namanya hati. Dan pada pertemuan sebelumnya para jamaah sekalian, bahwasannya kita akhirnya masuk dalam pembahasan tentang waspada terhadap racun hati. Berdasarkan hadis ini tentunya para ulama mengomentari hadis yang lain dari Hudzaifah bin Yaman, tu'radunal fitanu 'alal qulub, bahwa sengaja Allah Subhanahu wa taala fitnah-fitnah itu ditempatkan di dalam hati-hati manusia. Dan dikomentari para ulama, fitnah itu ada dua, yaitu fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Dan akhirnya para ulama menyimpulkan ulama tazkiyatun nufus kita bahwa dua fitnah ini menyebabkan banyaknya seseorang itu terkena penyakit namanya sumumul qulub atau sumul al-qulub, yaitu racun-racun hati. Dan di pertemuan sebelumnya para jamaah sekalian, kita sudah bahas kurang lebih 3 racun hati. Yang pertama yaitu fudulul kalam, banyak bicara, berlebihan dalam berbicara. Saya juga sudah paparkan panjang lebar hal-hal yang sering terjadi. Orang-orang yang terkena fudulul kalam ini termasuk ciri-cirinya, contoh-contohnya, semua sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah fudulul ta'am, berlebihan dalam makan, banyak makan. Saya juga sudah sampaikan gitu ya, bukan kita tidak boleh makan, kita dianjurkan sekali untuk makan gitu. Bahkan ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah,
makan, silakan kalian makan yang ada di muka bumi ini, tapi kita diminta untuk mengontrol, tidak boleh berlebihan. Bagaimana cara halalnya? Cara mengontrolnya halalan thayyibah, dengan bahan, jenis, sifat, zat yang halal juga harus baik. Jadi kalau cuma baik tapi nggak halal juga nggak boleh, atau mungkin halal saja tapi tidak baik, nah ini juga tidak boleh. Maka harus seimbang, yaitu antara halal dan juga baik. Kemudian yang ketiga adalah fudulun nadhar, banyak melihat, berlebihan dalam melihat. Ini racun hati yang ketiga. Tidak boleh juga kita berlebihan dalam memandang. Memang kesannya aneh, melihat kok tidak boleh kan gitu ya. Allah berikan mata untuk melihat, naam gitu. Tapi ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Ya misalkan ada pemandangan-pemandangan yang bisa menimbulkan fitnah syahwat, bergejolaknya syahwat ini, maka kita harus menghindari. Melihat wanita dengan pakaian terbuka, haram hukumnya. Nah ini kita tidak boleh melihat hal semacam ini, bahkan sampai berlebihan. Maka harus dikontrol, melihatlah sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kajian-kajian semacam ini, melihat video-video kajian-kajian yang ada manfaatnya, melihat Al-Qur'an. Jangan hanya sekedar kita punya, simpan di rumah, tapi gunakan sesuatu yang memang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Panjang lebar sudah saya jelaskan pada jamaah sekalian. Sekarang malam ini kita masuk di racun hati yang keempat, yaitu fudulun muqalatah, berlebihan dalam bergaul. Memang sedikit agak terdengar aneh sebetulnya, kok bergaul itu tidak boleh berlebihan kan, itu harusnya kan baik gitu. Ternyata para jamaah sekalian, para ulama-ulama tazkiyatun nufus kita itu mengelompokkan tentang pergaulan atau pertemanan. Sebelum kita memahami dulu apa itu fudhul muqalatah atau berlebihan dalam bergaul gitu, maka kita harus pahami dulu kelompok-kelompok mana saja yang memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya manakala kita bergaul dengan mereka. Setidaknya ada 4 pada jamaah sekalian. Saya agak ringkas karena insya Allah malam hari ini kita akan coba mukadimai dengan pembahasan yang lainnya. Kelompok yang pertama itu diibaratkan oleh para ulama kita itu seperti nutrisi gizi. Jadi kita kalau bertemu atau bergaul dengan orang semacam ini, kita sangat butuh sekali. Ibarat kita hidup itu kalau tidak punya gizi, tidak ada suplemen juga gitu ya, itu akan hambar hidup ini. Jadi seakan-akan tidak ada pengontrol dalam hidup ini. Kelompok yang dicirikan oleh para ulama seperti kita mengkonsumsi gizi ini adalah kelompoknya para ulama. Para ulama. Tentu kita membutuhkan para alim ulama kita itu bukan hanya di saat kita ada di masjid. Mungkin orang-orang di luar masjid pun manakala dia memang beriman pada Allah dan Rasulnya, ketika ada masalah pasti yang dicari adalah ulama. Karena ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus pewarisnya para nabi. Akan tetapi kita juga harus perhatikan para jamaah sekalian, ulama-ulama itu punya ciri. Karena ulama itu adalah wali Allah, waliullah, walinya Allah yang ada di muka bumi ini. Karena kita tahu saat ini banyak sekali tentunya seseorang yang mengaku ulama, tapi kalau kita perhatikan tidak masuk dalam kriteria ulama. Karena ulama itu sebetulnya cirinya cuma hanya ada 2 dalam Al-Quran. Apa itu? Yakhsyallah, ulama yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pernah memperhatikan ujian, cobaan, serangan, hinaan, cacian yang dia alami
Karena dia tahu semua yang terjadi pada dirinya itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat, Pak, hal yang menakutkan atau kerugian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yakhsyallah. Jadi memang kalau kita jumpai masih tidak banyak ulama-ulama semacam ini. Apalagi dengan kehidupan duniawi yang saat ini semakin ke sini kita ketahui semakin menggoda. Bahkan ini juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wala tashtaru bihi thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Jangan kalian menjual atau menggadaikan ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Maknanya kalau dia itu memang ulama, dia itu seorang yang memang yakhsyallah, takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kalau dia rela menggadaikan kehidupan dunianya atau kehidupan akhiratnya untuk diganti dengan kehidupan dunia. Dan kita sungguh berharap mempunyai ulama-ulama semacam ini, yakhsyallah. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua itu adalah yang tidak pernah bersedih, tidak pernah khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Maknanya itu ujian seberat apapun yang dia terima, cobaan yang dia terima, sekalipun dia harus kehilangan hartanya, jiwanya, dia tidak pernah bersedih hati. Karena dia tahu setiap musibah cobaan yang dia hadapi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani betul tentang la tahzan, innallaha ma'ana. Mengimani betul tentang ayat bahwasanya Allah itu bersama kita. Apalagi status mereka itu adalah waliullah, walinya Allah. Yang mana orang yang paling utama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ciri yang ada dalam Al-Qur'an. Ini ciri tentang ulama yang sesungguhnya gitu. Maka kita harus perhatikan ciri-ciri semacam ini. Sudah belum melekat pada ciri-ciri orang-orang yang memang disebut sebagai ulama atau dikategorikan sebagai ulama. Karena jangan sampai kita hanya sebatas mengenal, mengetahui profesinya sebagai ulama, sebagai mubalik, tapi ternyata dia tidak yakhsyallah atau suka gelisah. Kalau ada masalah datang, ada musibah datang, dia suka gelisah gitu. Berarti dia belum bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang punya predikat alim ulama kan gitu. Jadi para jamaah sekalian, kita kembali lagi bahwa kelompok yang pertama itu adalah ibarat gizi. Kita selalu butuh orang-orang semacam ini, yaitu alim ulama kita. Kita butuh mereka itu tidak mengenal pagi, siang, sore ataupun malam. Kapanpun kita butuh penunjuk hidup, mencarikan solusi dari masalah yang kita punya, problematika yang kita punya, ya kita selalu minta tuntunan para alim ulama kita. Hanya memang kita harus ada rambu-rambunya. Juga jangan berlebihan. Itu tidak baik tentunya. Dalam agama kita gulu. Memuliakan orang-orang alim ulama yang secara berlebihan itu gulu, tidak baik ya. Dan itu sampai ada para ulama mengatakan itu diharamkan. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah dianalogikan ini sebagaimana kalau kita mengkonsumsi obat. Jadi kita butuh dengan kelompok yang kedua ini itu dalam masalah ma'isyah, cari cuan Mbak, cari duit. Ya ini kelompok para pebisnis, kelompok tentang ya para ahli muamalah. Jadi cocok mungkin kalau antum yang punya perusahaan Mbak, perusahaan besar, suka mendapatkan proyek tender yang besar itu Pak ya. Cocok ini bergaul dengan mereka ini. Karena kita diibaratkan kalau bersahabat bergaul dengan mereka itu seperti mengkonsumsi obat. Apa maknanya? Kita butuh dengan mereka itu kalau lagi ada butuhnya. Kan tidak mungkin Pak ya kita sehat, fisik sehat,
tapi konsumsi obat. Bahaya kan Pak ya? Bisa kena ginjal gitu. Tapi kita konsumsi kalau memang kita butuh apa, sedang sakit. Sebagaimana para pebisnis tadi, kita butuh kalau lagi masalah cari duit. Kita baik-baiki, kita muliakan gitu Pak ya. Tapi kalau sudah selesai kebutuhan kita tinggalkan. Nah, ini makanya dikategorikan sebagai, dicirikan seperti ya kita mengkonsumsi obat. Karena kalau kita sudah sehat ya sudah, kita lepaskan obat itu, tidak mungkin kita konsumsi lagi kan begitu. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang penuh dengan kemudorotan. Jadi kalau kita banyak bergaul dengan kelompok yang ketiga ini, ya kita harus sangat waspada sekali. Karena bisa jadi orang-orang yang kita pergauli, sahabati ini, kelompok ketiga ini, sepertinya banyak mudorotnya gitu. Itu hanya ada dua kemungkinan. Apa itu? Kalau memang kita iman kita kuat, kita yang membawa mereka menjadi baik tentunya. Tapi kalau iman kita tidak kuat, ya kita bisa terbawa oleh mereka. Yang semula kita ahli ibadah, taat pada Allah dan Rasulnya, banyak bergaul dengan mereka, akhirnya jadi terbawa. Makanya kita juga harus perhatikan dan berhati-hati sekali. Makanya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rijalu dini khalili. Agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia duduk gitu. Tergantung dengan siapa dia berteman. Jadi kalau temannya itu memberikan banyak manfaat, insya Allah kita akan terciprat banyak manfaatnya. Makanya sampai ada analogi Pak ya, mohon maaf kalau ada yang jual minyak wangi di sini. Kita kalau banyak bergaul dengan orang jual minyak wangi, kecipratan wanginya Pak. Orang yang taat beribadah, bergaul dengan mereka, kecipratan kita jadi alim Pak. Ke masjid, gitu Pak ya. Kita banyak bergaul dengan orang-orang yang sering mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid setiap bulannya, akan kena kecipratan Pak, energinya itu. Lama kelamaan akan menjadi pelakunya juga. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang ahli maksiat yang memang kesehariannya melakukan kemaksiatan pada Allah dan Rasulnya, ya kita harus waspada. Kita harus siap iman, siap mental juga, sehingga kita tidak terbawa. Yang semula kita sudah beriman dan taat beribadah pada Allah, malah justru nanti akan terbawa. Ini kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang penuh dengan kemudharatan. Yang terakhir Pak, yaitu kelompok yang keempat. Ini diibaratkan kalau banyak bergaul dengan mereka itu seperti mengkonsumsi racun. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini yang memang jelas-jelas dia adalah memang pelaku ahlul bid'ah gitu. Mengerjakan sesuatu perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Perkara-perkara yang sama sekali memang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal semacam ini itu dianalogikan oleh para ulama kita. Kita kalau banyak bergaul dengan mereka itu kayak konsumsi racun. Tahu itu racun, tahu itu bisa menyebabkan kita binasa, kita tetap bergaul dengan mereka. Wah, ini waspada sekali. Karena ahlul bid'ah itu mengerjakan sesuatu yang sunnah dijadikan bid'ah. Mengerjakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah punya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sampai diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik rujukan umat Islam itu, petunjuknya umat Islam itu bukan internet, bukan Google, bukan juga Google Maps yang sering kita pakai gitu Pak ya. Tapi petunjuk umat Islam dalam segala lini kehidupan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Nah, petunjuk kedua setelah petunjuk Al-Quran yaitu adalah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk kedua setelah petunjuk Al-Quran itu adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak, dua ini yang jadi petunjuk kita. Dan dilanjutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hati-hati dengan perbuatan muhdats. Muhdats itu perbuatan yang tidak dikenal dalam agama kita, perbuatan baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perbuatan baru itu
itu menyesatkan. Perbuatan-perbuatan yang tidak punya contoh dari Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis itu dikenal sebagai perbuatan baru dalam agama ini. Wa kullu dhalalatin finnar, dan perbuatan bid'ah itu sesat tentunya dan dapat menjerumuskan seseorang itu masuk dalam neraka. Karena kalau kita bicara logika Pak, tidak mungkin orang yang sesat itu ada di surga. Pernah jumpai ada orang sesat di surga? Enggak ada Pak. Orang sesat itu pasti di neraka. Kita tidak usah lagi bicara masalah fi'il, isim dan lain sebagainya. Ya jelas kalimat Nabi itu setiap yang sesat itu ada di neraka. Tidak ada namanya orang sesat itu ada di surga, itu mustahil gitu. Itu diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita berhati-hati dengan orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Sampai para jamaah sekalian, ulama kita, ulama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya, al-bid'atu ahabu iblis minal maksiyati wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis Pak, lebih disukai oleh iblis ketimbang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan para jamaah sekalian, manakala dia bermaksiat, tergelincir dalam kekhilafan kepada Allah dan Rasulnya, masih punya kesempatan taubat para jamaah sekalian. Ya, dan itu wajar sekali, karena Nabi kita SAW menyampaikan, kullu bni Adam, setiap anak cucu Adam, setiap anak cucu Adam itu tidak mengenal dia dari bangsa Eropa, Asia. Semua yang dikategorikan sebagai anak cucu Adam merasa dari anaknya manusia. Kita ini semua saudara Pak ya, dari Adam alaihi wassalatu wassalam. Pasti pada berbuat salah, pasti pada berbuat dosa, tergelincir. Jadi mustahil antum duduk di hadapan saya, termasuk saya yang duduk di depan ini Pak, tidak pernah tergelincir namanya maksiat. Kita ini tidak maksum marahnya mas sekalian. Maksum itu bebas dari dosa. Pasti pada berbuat yang namanya kekhilafan, kesandung dalam khilaf kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi wa khairu khata'ina tawabun, dibahasakan Nabi, sebaik-baik orang yang bermaksiat, maksudnya sebaik-baik itu tahu dia bermaksiat para jamaah sekalian, kemudian sadar Pak, sadar, oh ya saya bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, saya beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak. Makanya kenapa iblis itu lebih suka terhadap perbuatan bid'ah daripada pelaku kemaksiatan. Karena iblis tahu para jemaah sekalian, orang kalau sudah cinta mati pelaku bid'ah itu para jemaah sekalian, sampai dia mati, neraka sudah tempatnya. Tapi kalau orang bermaksiat kemudian dia masih punya kesempatan bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taubatan jublu ma qablaha. Taubat itu membersihkan dosa yang telah lalu. Ya, jadi kalau antum berbuat maksiat, taubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah masalah. Itu kalau kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keempat kelompok yang mana kita dilarang untuk berlebihan bergaul. Dari empat kelompok ini tentu kita kalau dianjurkan bergaul itu ya kelompok yang pertama, kelompok alim ulama, kelompok dai, mubalik, ustadz gitu Pak ya. Dan kelompok yang kedua itu para pebisnis. Ini boleh kita bergaul mereka untuk cari maisha, cari duit Pak, boleh. Tapi dengan sesuatu yang dihalalkan. Karena ini waspada sekali masalah muamalah itu Pak, itu ngeri-ngeri sedap. Kita kalau nggak pandai kontrol, ya menghalalkan berbagai cara gitu. Karena kalau kita tidak mengontrol para jemaah sekalian, nanti akan keluar falsafah Pak. Duh Ustadz Eman nih, ini nek tidak dijupuk wong kafir. Ini falsafah Pak. Perkataan semacam ini seakan-akan dirinya itu sudah paling mampu mengontrol tentang halal haramnya Allah ini. Nah ini bahaya sekali. Justru perkataan-perkataan seperti ini
menyebabkan seseorang itu sudah tidak peduli lagi. La yubayyanu aminal halali wa minal haram. Nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah SAW, tidak peduli lagi umatku ini dapat penghasilan harta dari yang halal ataupun yang haram. Nah, ini kita harus waspada para jamaah sekalian. Maka kita harus berhati-hati. Kelompok-kelompok seperti ini boleh, tapi kalau banyak berlebihan itu bisa memudaratkan kita, kan begitu. Tentu yang paling afdal, paling aman kita banyak bergaul dengan alim ulama. Dia mengingatkan manakala kita salah, meluruskan manakala kita salah, ya Pak ya. Mengingatkan manakala kita salah, senantiasa menunjukkan dalam kebaikan. Itulah alim ulama. Maka sampai didahulukan seperti kita mengkonsumsi gizi. Ini penting sekali, Pak. Bayangkan kalau kita tidak ada alim ulama kita yang menjaga tentang dinul Islam ini, tidak menunjukkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, mungkin kita tidak dikeluarkan dari masa jahiliyah juhala. Tentu semua dari Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, Rasul. Tapi Rasul saat ini sudah tidak berada dengan kita. Siapa pewarisnya? Alim ulama kita. Ya, kita harus hormati mereka. Yang ulama benar-benar ulama, Pak ya. Cirinya dua tadi, yakhsyallah dan tidak pernah takut atau tidak pernah bersedih hati. Itulah waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala yang dijaga dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fudul mukalato, Pak. Racun hati yang keempat. Tuntas sudah 4 racun hati yang kita kaji, yaitu fudul kalam, berlebihan dalam bicara, fudul ta'am, berlebihan dalam makan, fudul nadhar, berlebihan dalam melihat, serta yang terakhir adalah fudul mukhalafah. Baik, saya lanjutkan para jamaah sekalian. Saya mau kadimai sedikit, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita sekarang masuk dalam pembahasan bab selanjutnya. Nanti kalau misalkan ada para jamaah sekalian bertanya tentang 4 racun hati, saya persilakan gitu ya. Sekarang kita masuk dalam poin selanjutnya, yaitu tentang ad-doa, tentang doa, Pak. Keutamaan doa atau hal-hal yang berkaitan tentang doa. Doa itu para jamaah sekalian itu punya banyak sekali manfaat, dan itu musuh bencana yang akan memerangi terhadap sesuatu yang mungkin tidak akan kita duga sebelumnya. Jadi kalau kita ditakdirkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala itu, insya Allah, Pak, itu bisa dirubah dengan kita berdoa. Jadi doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Sampai dalam hadis itu dikatakan ad-du'a'u, doa itu silahul mukmin. Senjatanya orang-orang mukmin. Wa imaduddin, dan doa itu adalah tiang agama. Kita sering dengar, Pak ya, biasanya ada as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ternyata doa ini, Pak, ad-du'a'u imaduddin, doa itu juga tiangnya agama. Kita ini, Pak, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang kita anut itu saat ini, Pak, kita percaya, kita imani itu, tidak mungkin kita bisa merasakan imannya atau manisnya iman ini kepada Allah tanpa kita berdoa. Karena dengan doa itu menandakan bahwa kita itu lemah para jamaah sekalian dan butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u wa imaduddin, doa itu tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu cahaya, nurus sama, cahayanya langit dan bumi. Nah, para jamaah sekalian, doa ini ketika bersanding dengan yang namanya musibah atau bencana gitu ya, itu mempunyai 3 kondisi. Yang pertama, bisa jadi doa itu lebih kuat daripada musibah, maka doa itu mampu mencegah terjadinya bala atau musibah. Makanya Pak, kita kalau banyak masalah itu atau mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permasalahan, banyak berdoa, Pak. Banyak berdoa. Doa ini bisa jadi menjadi penghalang musibah yang akan datang. Tadi, Pak, silahul mukmin, doa ini senjata orang mukmin. Sehebat apapun kita para jemaah sekalian, setinggi apapun jabatan yang kita punya di muka bumi ini, tapi kalau kita tidak meminta pada Allah, tidak memohon pada Allah, tidak ada apa-apanya kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala.
sehebat apapun kita Pak, kepintaran yang kita punya ini para jamaah sekalian, saraf di otak kita itu nggak usah banyak-banyak Pak, sejengkal saja diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diputus sedikit Pak, bodoh kita, gila kita. Maka doa ini para jamaah sekalian menandakan bahwa kita itu butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada apa-apanya kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya heran Pak, kalau ada orang itu punya kesempatan, mampu dia untuk berdoa, nggak mau berdoa. Ini kalau selesai sholat gitu Pak ya, terburu-buru. Kalau memang terburu-burunya itu sesuatu yang urgent gitu Pak ya, bolehlah mungkin dia terburu-buru Pak ya. Tapi kalau hanya sesuatu ingin mengerjakan sesuatu yang sifatnya duniawi, amat disayangkan Pak kalau dia tidak berdoa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan doa itu Pak, siapa tahu dengan dia terburu-buru tadi akan ada sesuatu yang menimpa dia. Tapi dengan dia berdoa mencegah seseorang itu dari musibah. Nah, ini yang juga harus kita pahami para jemaah sekalian. Jangan pernah meremehkan doa. Kondisi yang pertama Pak, doa itu lebih kuat daripada musibah. Maka doa ini mampu ya mencegah datangnya bala atau musibah. Atau mungkin kondisi yang kedua, yaitu doa itu lebih lemah daripada musibah. Akibatnya bisa saja Pak, doa itu terkalahkan sehingga musibah yang memang menimpa kita. Akan tetapi Pak, doa itu minimal, walaupun kalau kita sudah berdoa, ya Allah jauhkan saya dari bala. Kayak sekarang Pak yang lagi masa Covid, masih ada Pak Covid Pak? Masih ya. Covid Pak, masa pandemi ini. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma dafa'anal bala wal waba. Ya Allah, jauhkan saya dari wabak, dari bala gitu. Kita berdoa Pak, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata Allah Pak masih menginginkan kita memang mendapatkan ujian cobaan itu. Tetapi Pak, walaupun tidak bisa menghilangkan musibah tadi itu atau mencegah dari bala tadi, minimal Pak di kondisi yang kedua ini meringankan Pak. Meringankan. Jadi kalau mungkin nggak bisa menghilangkan musibah bala tadi Pak, minimal itu akan meringankan pada jamaah sekalian. Jadi mungkin kalau ya ini analogi sederhana Pak ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sakitnya 2 pekan, meringankan Pak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin hanya 1 pekan Pak. Yaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah kondisi yang memang sering terjadi juga di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Karena berdoa itu nanti akan ada bahasan tersendiri. Doa itu memang harus kita utarakan Pak, kita sampaikan mohon pada Allah itu dengan kesungguhan, dengan penuh dengan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis itu, aku tuh sesuai dengan perasaan hambaku. Jadi kalau doa kita setengah-setengah Pak, ya Allah saya minta kesembuhan, tapi nggak begitu yakin Pak. Dia masih menganggap bahwasannya hanya obat ini yang bisa menyembuhkan, dokter yang bisa menyembuhkan. Wah, ini bahaya juga para jemaah sekalian. Maka manakala kita minta pada Allah dan Rasulnya ataupun minta syafaat dari Rasulullah melalui sholawatnya para jemaah sekalian, minta dengan penuh-penuh kesungguhan, keyakinan bahwa dengan doa ini insya Allah biidznillah menjadi meringankan beban yang kita alami ataupun musibah yang sedang kita hadapi. Itu yang kedua Pak. Jadi doa itu bisa juga mungkin hanya meringankan saja. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, doa dan musibah itu bisa jadi saling berperang Pak, saling ribut. Nah insya Allah para jemaah sekalian bisa akan menghilangkan secara keseluruhan, akan saling menghilangkan. Dari doa berperang dengan musibah yang kita hadapi. Tinggal bagaimana kesungguhan kita meminta pada Allah agar kita dijauhkan dari bala dan bencana itu. Jadi itu ada 3 kondisi Pak. Ada 3 kondisi. Kalaupun Pak memang musibah yang kita hadapi tetap terjadi Pak, walaupun kita sudah berdoa, sudah meminta pada Allah, yakin Pak, di balik musibah itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya para jemaah sekalian. Dan ini yang paling penting Pak. Saya hampir menjumpai Pak, mungkin saya juga pernah dulu Pak ya. Jadi orang kalau terkena musibah itu Pak, terkena cobaan dari Allah itu seakan-akan cobaan ini sudah paling berat sekali para jemaah sekalian. Padahal ini
Kita harus yakini Pak, musibah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi para jamaah sekalian, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melebihi kesanggupan kita para jamaah sekalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu Pak tidak mungkin bebani kita di luar batas kemampuan kita. Allah itu tahu. Ardiansyah, saya tahu kemampuanmu seperti itu. Saya uji kamu dan kamu pasti akan bisa melewatinya. Allah Pak, Allah tahu kemampuan kita. Hanya tinggal bagaimana kita beriman tidak dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Pak ada ibrah, Pak, ada pelajaran, ada hikmah dari ujian yang kita hadapi. Ada sesuatu yang Allah ingin dari kita para jamaah sekalian. Orang kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu tandanya kita diperhatikan, Pak. Lagi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita naik kelas, Pak, naik level. Ditinggikan derajat kita dibandingkan orang-orang yang lain. Makanya Pak, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi itu cuma dua. Apa itu para jamaah sekalian? Ittaqillaha, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, wasbir, bersabar, Pak. Bersabar. Sabar ini juga ya bukan hanya kita berdiam begitu saja para jamaah sekalian, ikhtiar. Ikhtiar. Berusaha supaya masalah itu cepat selesai, Pak. Antum Pak nggak punya duit, ya kerja Pak supaya dapat duit. Tidak mungkin Allah akan turunkan rezeki dari langit, tangan dari langit, ya fulan saya kasih uang untuk kamu. Lah Pak, tidak seperti itu. Antum sakit Pak, ya minum obat Pak, datang ke dokter ikhtiar, tapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Sabar juga dengan ikhtiar. Doa Pak, doa itu yang bisa menghilangkan berbagai macam bencana atau minimal meringankan pada jamaah sekalian. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, walaupun hadis ini sebagian didhaifkan oleh para ulama, tapi dalam hadis ini Pak itu sama sekali tidak bermasalah dalam segi letter-letnya, baik untuk muamalahnya ataupun akidahnya, ya, tinggal bagaimana kita meyakini ataupun mengimani saja. La yugni hadru min qadri, sikap waspada itu tidak akan mampu menolak takdir Pak. Maknanya itu kalau kita sewaspada apapun Pak, kalau Allah sudah berkehendak ya jadi Pak. Fayaqulu kun fayakun. Allah kalau berkehendak sesuatu itu jadi Pak. Jadi kalau ada sesuatu Pak di tempat daerah itu dekat lautan, terus kemudian banjir atau mungkin ada tsunami Pak, kita mau bangun tanggul setinggi apapun Pak, kalau sudah berkehendak Pak. Tapi tetap kita dianjurkan untuk menyiapkan diri. Tapi sejatinya Pak, sikap waspada itu tidak 100% bisa menolak bencana. Tapi setidaknya ada sesuatu yang memang Allah ingin berikan sesuatu pada kita, memberikan hikmah dari itu semua. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazzala wa mimma lam yanzil. Dan doa memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan juga yang sebelum terjadi Pak. Jadi doa itu Pak, itu punya manfaat terhadap hal-hal yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi Pak. Jadi paling tidak itu doa itu Pak, kalau yang sudah terjadi Pak, sudah terjadi mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit itu Pak ya. Kayak saya itu pernah tahun kemarin Pak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kena positif Covid. Ya saya berdoa, ya Allah, berikanlah sakit yang saya terima dulu itu menjadi penggugur dosa saya. Ini contoh saja Pak. Itu ada manfaatnya Pak. Bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Allah sendiri sudah menjamin Pak melalui Nabi kita Muhammad SAW bahwa sakitnya seseorang itu menggugurkan dosa-dosanya para jamaah sekalian. Ataupun tadi Pak akan memberikan manfaat kepada sesuatu yang belum terjadi. Nah, manfaat ini Pak kembali pada 3 poin tadi. Dalam 3 kondisi tadi, doa itu bisa menghilangkan manfaatnya Pak ya, bisa menghilangkan musibah sama sekali, atau mungkin minimal hanya meringankan saja. Jadi ada manfaatnya doa itu para jamaah sekalian. Karena dengan doa itu dia akan timbul berbagai macam kekuasaan Allah. Allah akan punya hikmahnya Pak. Mungkin nanti, oh ya ini hambaku memang beriman pada saya, padaku aku ringankan ujiannya. Itu banyak sekali Pak manfaatnya. Dengan doa itu juga Pak
mungkin akan jadi psikologis untuk diri kita. Kuat menghadapi masalah-masalah yang terjadi, cobaan-cobaan musibah yang terjadi. Dan berbagai macam manfaat-manfaat yang akan kita rasakan tentunya para jamaah sekalian. Wa innal bala la yanzilu fayalqada'u adwa'u fayatajilani illa yaumil qiyamah. Pada saat musibah itu turun para jamaah sekalian, doa itu Pak akan segera menghadapinya, dan keduanya akan senantiasa bertarung hingga yaumil qiyamah, akan terus Pak. Jadi Pak, ketika kita datang musibah itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita segera berdoa Pak, itu langsung disambut Pak dengan doa kita itu. Tinggal bagaimana nanti, kuatan mana antara doa dan musibah yang kita hadapi Pak. Semua itu para jemaah sekalian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita alami, kita hadapi itu Pak, itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kalau tadi saya sampaikan Pak ya, Allah itu lagi perhatikan kita. Ya kita juga lagi butuh Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian. Kadang orang itu Pak terlalu pesimis. Kalau dalam bahasa psikologis itu skeptis Pak. Skeptis itu ya terlalu tidak percaya diri Pak, gitu. Menganggap semuanya itu ya pesimis lah Pak, intinya itu ya. Maka kita dianjurkan banyak berdoa. Sampai dalam salah satu hadis sahih Pak, ini terakhir ya Pak ya, nanti insya Allah kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullaha hadhihi ummata, sesungguhnya Pak Allah Subhanahu wa taala itu menolong orang-orang itu. Siapa saja orang yang sering ditolong Allah Subhanahu wa taala? Wa du'afah, orang-orang yang lemah Pak. Wa da'watihim, orang-orang yang senantiasa ikhlas Pak, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatihim, yang senantiasa apa Pak? Mendirikan sholat. Dan yang terakhir adalah Pak, wa ikhlasihim, yang senantiasa mengikhlaskan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, kalau antum ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berdoa Pak pada Allah Subhanahu wa taala, ujian seberat apapun yang kita hadapi para jemaah sekalian, itu akan kita lalui dengan mudah. Dan setiap ujian cobaan yang kita hadapi itu Pak ada hikmah, dan insya Allah akan menjadi pengukur dosa dan akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjut dalam pertemuan berikutnya. Kita akan masuk dalam bab-bab yang lain, ya terus-menerus dalam doa, keutamaan doa dan lain sebagainya. Saya kasih kesempatan Pak, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang kita ingin diskusikan? Baik, kita akhiri para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kita dalam keadaan husnul khatimah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, hasad dan lain sebagainya. Karena yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti tidak berguna lagi Pak harta kita, anak kita, istri kita itu Pak. Yang kita bawa adalah hati yang selamat, hati yang bersih, yaitu qalbun salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.